Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Wulansari dengan NIM 2311 8620 6120. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah model dan metode pembelajaran dari dosen pengampu Bapak Abduludin. Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS yang pertama, itu sebutkan dan jelaskan serta berikan contoh minimal 3 model dan metode pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama itu ada model pembelajaran kooperatif. Menurut Selabin 1995, model pembelajaran kooperatif adalah pendekatan pelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan belajar bersama. Tujuannya itu untuk meningkatkan partisipasi siswa. Contohnya itu dalam model jigsaw. Jadi nanti seorang guru akan membagi siswanya itu menjadi beberapa kelompok kecil. Nah, nanti satu siswa itu akan pergi ke kelompok temannya yang lain untuk mendapatkan sebuah informasi dan pengetahuan yang berbeda. Kemudian satu siswa itu kembali lagi ke kelompoknya yang awal untuk menjelaskan ke temannya yang lain. Yang kedua ada model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Menurut Browns dan Tamblyn 1980, PBL ini model pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi tuh siswa itu diberikan sebuah masalah untuk tahap awal dalam pembelajaran. Nah, contohnya itu diskusi. Nah, jadi nanti seorang guru akan memberikan beberapa kelompok, kemudian setiap kelompok itu diberikan masalah yang berbeda. Nah, tujuannya itu agar seorang siswa ini dapat berpikir kritis, juga bisa menghargai pendapat dari teman-temannya yang lain. Yang ketiga ada model pembelajaran berbasis proyek. Menurut Thomas 2000, PJBL ini metode pembelajaran di mana siswa mempelajari materi melalui pelaksanaan proyek autentik dan relevan. Nah, tujuannya tuh untuk membantu siswa mengintegrasikan teori praktik. Jadi tuh nanti misalnya seorang guru meminta siswanya untuk membuat suatu proyek. Nah, misalnya yang paling sederhana itu membuat sebuah karya seni, tapi dari bahan-bahan bekas, misalnya dari plastik bekas atau botol-botol bekas gitu. Terus yang metode itu ada metode ceramah. Menurut Nasution 2000, metode ceramah ini metode pembelajaran yang secara lisan disampaikan oleh guru, kemudian didengarkan langsung oleh seorang siswa. Metode ini nih metode yang paling sering digunakan di kelas, karena ini metode yang paling mudah digunakan gitu. Jadi misalnya nih guru menjelaskan sejarah tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, guru itu ngomong secara langsung di depan kelas, kemudian didengarkan secara langsung oleh siswa di dalam kelas. Nah, ada yang kedua ada metode diskusi. Menurut Dejarmah 2006, metode diskusi itu cara pembelajaran di mana siswa saling bertukar pendapat untuk memecahkan suatu masalah atau memahami materi lebih mendalam. Contohnya itu diskusi dalam kelompok kecil untuk membahas nanti tuh dalam kelompok itu guru memberikan suatu topik, misal topiknya tuh pemanasan global. Jadi siswa tuh diminta untuk mengetahui apa itu pemanasan global, terus dampaknya itu apa, kemudian seorang siswa tuh bisa menimbulkan suatu solusi untuk pemanasan global tersebut. Yang ketiga ada metode demonstrasi. Menurut Surya Subroto 2009, metode pembelajaran dilakukan dengan cara memperlihatkan suatu proses, tindakan atau keterampilan kepada siswa. Contohnya itu misalnya dari kelas 6 SD itu ada pembelajaran tentang rangkaian listrik. Jadi guru menunjukkan cara kerja rangkaian listrik yang paling sederhana, yaitu rangkaian listrik seri dan paralel.
Baik, pertanyaan yang kedua itu jelaskan apa yang Anda ketahui tentang sistem sosial dan peran guru dalam model pembelajaran serta berikan contoh implementasinya. Jadi sistem sosial itu mengacu pada dinamika interaksi antara guru, siswa, dan juga kelas. Jadi guru sebagai pemimpin, siswa sebagai subjek, dan kelas itu lingkungan sosial. Nah, peran guru itu ada guru sebagai fasilitator, di mana guru ini yang berperan dalam memfasilitasi kegiatan belajar mengajar di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesuai apa yang diinginkan. Terus kemudian ada guru sebagai mediator. Jadi guru ini juga berperan sebagai penengah dalam kegiatan belajar mengajar, terutama dalam pemecahan masalah yang terjadi di sekolah. Terus selanjutnya ada guru sebagai motivator. Jadi guru juga berperan sebagai penyemangat bagi siswanya. Misalnya memberikan motivasi-motivasi yang bagus gitu supaya siswa itu semangat untuk pergi ke sekolah, semangat lagi untuk belajar gitu. Terus kemudian ada guru sebagai evaluator. Jadi guru juga berperan melakukan penilaian terhadap siswa untuk mengetahui keberhasilan belajar siswa. Jadi untuk mengukur kompetensi sejauh mana siswa ini berkembang dari yang hari pertama dia belajar sampai mungkin ke hari yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada guru sebagai desainer pembelajaran. Jadi guru yang paling pasti itu untuk merancang strategi pembelajaran yang akan dilakukan. Contoh implementasinya itu yang pertama ada model pembelajaran kooperatif. Siswa bekerja sama dalam sebuah kelompok kecil untuk mencapai tujuan keberhasilan bersama. Contohnya tadi yang metode jigsaw, di mana setiap anggota kelompok memiliki bagian yang berbeda, lalu ke kelompok lain, kemudian kembali lagi ke kelompok yang pertama untuk menyampaikan informasi itu ke teman-temannya. Yang kedua ada model pembelajaran berbasis proyek. Itu siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan sebuah proyek kompleks dan terintegrasi. Yang ketiga itu ada model pembelajaran berbasis masalah. Jadi siswa dihadapkan dengan berbagai masalah yang ada. Kemudian siswa ini dituntut untuk dapat memecahkan suatu masalah dan dapat menimbulkan suatu solusi untuk masalah tersebut. Contohnya ini menganalisis penyebab polusi di lingkungan sekitar, dan siswa ini dapat mencari tahu apa solusi yang tepat untuk mengurangi polusi yang ada di sekitar tempat tinggal misalnya. Yang terakhir itu ada jelaskan pengertian sintak model, sistem pendukung, dan dampak pembelajaran. Sintak model contextual teaching and learning atau CTL. Itu model pembelajaran yang mengintegrasikan konteks dunia nyata di dalam proses pembelajaran di kelas. Sintak model dalam CTL itu rangkaian langkah-langkah atau kegiatan pembagian yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan juga ide pokok. Sintak model pada pembelajaran itu ada modeling, guru berperan sebagai model dalam bagi peserta didik. Inquiry itu ada tahap klarifikasi, analisis, dan juga observasi. Terus ada questioning, itu tanya jawab antara guru dan juga siswa. Kemudian ada learning community, guru dibagi dalam beberapa kelompok belajar. Terus ada konstruktivisme, yaitu menekankan pada pentingnya peserta didik untuk membangun pengetahuannya sendiri. Terus ada refleksi, itu melakukan refleksi di akhir sebuah pembelajaran. Kemudian ada authentic assessment, melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Sistem pendukung dari CTL itu konteks nyata, contohnya simulasi proyek berbasis masalah.
Terus kemudian ada fasilitator yang membangun siswa dalam pembelajaran. Terus juga ada kolaboratif pembelajaran yang dilakukan melalui kerja kelompok. Kemudian ada sumber belajar yang beragam seperti dari buku, internet, juga dari video-video yang menarik. Terus ada penilaian autentik, yaitu kemampuan evaluasi dari siswa secara nyata. Kemudian ada lingkungan belajar yang mendukung, itu menciptakan kelas yang nyaman, bersih, dan juga kondusif. Yang terakhir ada pemberdayaan teknologi, yaitu dengan komputer dan juga internet. Dampak pembelajaran dari CTL itu juga ada beberapa, yaitu yang menciptakan suasana belajar yang lebih menarik, sehingga minat dan semangat belajar siswa itu meningkat. Kemudian yang kedua ada siswa lebih aktif dan antusias dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada siswa belajar dari lingkungan sekitarnya, sehingga pemahaman dan kepedulian terhadap lingkungan ini lebih terlihat gitu dari siswa. Tapi dalam model pembelajaran CTL ini juga ada beberapa kekurangan. Yang pertama itu peserta didik memerlukan waktu yang cukup lama untuk memahami sebuah materi. Yang kedua ada pembelajaran perlu dilakukan berulang-ulang kali agar tidak terjadi kesulitan, agar peserta didik ini juga tetap mengingat. Yang ketiga ada guru harus lebih intensif. Kemudian ada model pembelajaran kooperatif, pendekatan pembelajaran yang melibatkan kerjasama atau kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Dalam model ini, siswa itu saling membantu memahami sebuah materi, menyelesaikan tugas, dan juga menyampaikan hasil pembelajaran secara kolektif. Jadi itu peningkatan kerjasama antara siswa satu ke siswa yang lainnya atau ke teman-teman yang lainnya. Sintak model dalam pembelajaran kooperatif itu tahap pertama ada tahap persiapan, di mana guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan juga manfaat dari pembelajaran yang akan dilakukan. Terus ada juga pembentukan kelompok, guru itu nanti akan membagi siswanya untuk menjadi beberapa kelompok. Kemudian guru akan memberikan aturan kerjasama. Jadi supaya kerja kelompok mereka ini tidak terjadi keributan atau kericuhan. Yang kedua ada tahap penyampaian materi. Guru menyampaikan materi yang lebih pertama, kemudian guru memberikan instruksi kerja, termasuk tugas dari kelompok yang akan dilakukan itu nanti apa gitu. Terus yang ketiga ada kerja kelompok. Jadi siswa ini bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas yang tadi diberikan. Terus anggota kelompok juga saling mendukung atau berdiskusi gitu. Jadi kita harus menghargai pendapat dari teman-teman yang lain. Nah, guru ini di sini juga berperan sebagai fasilitator. Yang keempat itu ada presentasi atau menampilkan hasil dari kerja kelompoknya tadi. Yang kelima ada refleksi dan klarifikasi. Jadi guru akan memberikan umpan balik atau nanti akan menimbulkan sebuah pertanyaan yang timbal balik. Yang keenam ada evaluasi dan juga penilaian dari guru. Sistem pendukung pembelajaran kooperatif ini yang pertama ada guru sebagai fasilitator, kemudian ada pengelompokan siswa, terus ada tugas dan materi yang diberikan itu jelas, ada interaksi positif antar kelompok. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 ini tidak ada kericuhan gitu. Terus ada keterampilan sosial, terus kemudian ada lingkungan belajar yang kondusif, ada penilaian autentik, penghargaan antar kelompok, sumber dan media pembelajaran, dan juga bimbingan dari guru. Nah, sistem pendukung dampak dari pembelajaran model pembelajaran kooperatif ini itu ada kemampuan konstruksi pengetahuan meningkat gitu. Terus ada penguasaan
bahan ajar yang meningkat, kemudian ada kemampuan berpikir kritis juga yang lebih meningkat, kemudian terakhir ada keterampilan dari seorang siswa ini yang lebih meningkat. Itu tadi jawaban UTS dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.